Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi di podcast Kampus Hijau, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya sebagai podcaster Rindiani bersama Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mohon izin Bapak Haji Abdul Hamid Usman, SH MHum. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, hari ini berhubung tema kita episode spesial, judulnya 15 menit lebih dekat bersama Bapak Dekan. Ya. Oke. Pak, boleh nih kita sedikit tanya-tanya, mungkin teman-teman di luar sana atau adik-adik para calon maba yang tertarik ingin masuk fakultas kita, ingin mengenal sosok gimana sih atau apa sih sosok spesialnya seorang Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, boleh Pak Rindi izin tanya, kita kan di Fakultas Hukum banyak rata-rata hampir itu orang-orang yang di dalam itu backgroundnya hukum semua. Ya. Nah, apakah Bapak dulunya juga Fakultas Hukum nih Pak, atau malah sebaliknya gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendidikan S1 Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, berarti benar Pak ya, Ya. sesuai dengan judul ya Pak ya? Gelarnya sarjana hukum. Gitu. Oke, sarjana hukum. Untuk gelar belakangnya Pak, mohon izin, tadi kan disebutkan Ya. MHum, berarti itu Magister Ya. Humaniora, benar Ya. Pak? Betul. Oke, itu berarti Pak, mohon izin bukan di Fakultas Hukum atau bagaimana Pak? Ya. Jadi saya S1 hukum, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, alumni berarti Pak ya? Alumni Fakultas Hukum Universitas Palembang. Kemudian setelah S1, saya selesai S1 itu tahun 1990. 1990, Ya, oke. langsung ditawari oleh pimpinan Fakultas Hukum waktu itu untuk jadi dosen. Oh, berarti langsung dapat tawaran juga pada waktu itu. Mungkin gitu. pimpinan waktu itu memperhatikan kita dan kuliah dinilai baik, gitu. Iya. Tawari, maka saya bersedia. Kemudian saya jadi dosen. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Saya ditawari untuk studi lanjut. Oh, lanjut. Maka saya milih S2 hukum di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada, Yogyakarta Pak ya? Yogyakarta. Jadi Oke. program pasca sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. S2 saya milih bidang kajian utamanya hukum agraria. Oh, hukum agraria. Jadi di Fakultas Hukum UNP ini saya fokus di mata kuliah hukum agraria, lebih spesifik lagi di hukum agraria adat. Hukum agraria ada. Ya. Oke, nih teman-teman. Jadi Bapak Dekan kita ini juga dulu sempat kuliah menempuh pendidikan S2 di kota Jogja. Ya. Berarti sempat menjadi anak rantau ya, Pak Ya, ya. betul. Jadi seperti yang kita tahu juga Pak ya, di fakultas kita ini juga termasuk banyak anak rantau Ya, nih Pak. betul. Jadi berkemungkinan bahkan ada yang di luar kabupaten, Ya. ada yang di luar kota Palembang. Bahkan Ya. kemarin sempat kita jadikan episode juga itu ada dari yang nyebrang pulau kita nyebutnya Ya, Pak, karena betul. berasal dari Bangka Belitung. Jadi kita balik lagi nih Pak, kata Bapak tadi 3 tahun menjadi dosen awal permulaan setelah tamat ya Pak ya, fresh graduate bahasanya Pak ya. Apakah memang cita-cita Bapak dari dulu itu mau langsung jadi dosen atau gimana Pak? Ya, saya pada waktu masih sekolah di SD, SMP, SMA kan, dan kuliah S1 itu, ya awalnya memang secara khusus mau jadi dosen tidak. Tidak. Tapi memang punya pikiran kalau jadi guru, jadi pendidik itu kayaknya itu sesuatu yang luar biasa baik gitu Iya. kan, karena mendidik itu ya insya Allah sangat mulia. Iya. Jadi dari orang-orang atau anak-anak yang mungkin belum ngerti sesuatu oleh kita menjadi ngerti. Jadi menurut saya profesi guru, profesi dosen itu satu profesi yang sangat mulia. Sangat mulia. Oke. Terus kita lanjut lagi nih Pak. Suka duka menjadi seorang dosen tuh gimana sih Pak? Karena kan menghadapi kami salah satunya beragam macam sifat dan karakternya. Itu gimana nih Pak? Ya. Menurut saya dalam berbagai profesi atau pergaulan ya semuanya itu kan ada plus minusnya. Ada suka ada duka. Tapi itu kan tergantung kita, Iya, benar, tergantung Pak. diri kita pribadi. Demikian juga ketika kita menjadi dosen,
sebagai akademisi, sebagai pendidik, ya memang kendala ada, kan kekurangan ada, tetapi kan itu ya kita harus nikmati saja. Iya benar sih Pak. Nikmati sehingga kendala itu menjadi bukan kendala gitu kan, malah itu jadi sangat menyenangkan. Oleh karena itu menurut saya, jadi dosen itu lebih banyak menyenangkannya daripada dukanya. Ya. Yang jelas kan pergaulan, luas, dari situ kita juga bisa membina jaringan. Saya pribadi, anak-anak mahasiswa itu ya saya jadikan kadang-kadang seperti teman, teman diskusi, misalnya kan, teman berorganisasi. Termasuk ketika mereka sudah selesai kuliah. Jadi alumni Fakultas UMP itu ya insya Allah sebagian besar masih komunikasi dengan masih komunikasi sampai sekarang. Nah, saya berprinsip membina jaringan itu satu hal yang harus dilakukan. Yang dilakukan, siap. Oke, jadi jangan ragu-ragu nih teman-teman kalau seandainya pengen dan mau bercerita atau sharing sama Bapak ya Pak ya. Betul. Oke, kita balik lagi Pak, masih belum selesai di dunia perantauan tadi. Kenapa Bapak pilih Yogyakarta? Ya. Apakah Bapak asli Yogyakarta atau bagaimana nih Pak? Ya. Saya asli dari Kayu Agung, Kabupaten Gede. Oke. Ya, jadi ketika tadi ditawari studi lanjut S2, saya milih Jogja. Pertama, menurut saya Jogja itu kota pendidikan. Jadi dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari berbagai negara, orang mengenyam pendidikan di sana. Nah, menurut saya itu satu hal yang positif. Saya ingin ke sana. Yang jelas tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ke Jogja, kita kan nanti bergaul dengan berbagai pihak, berbagai orang, baik teman-teman sesama Indonesia maupun dari luar kan. Nah, dari situ ya kita bina jaringan. Benar Pak. Nah, sampai hari ini alhamdulillah dengan teman-teman waktu S2 di UGM dulu, saya masih komunikasi juga sampai Nah, sekarang. banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi saya S1 di sini, S2 di Gajah Mada. Saya menikmati karena ternyata ketika saya kuliah S1 di sini, saya bisa katakan kalau saya membaca buku, saya membaca buku itu di sini jilid 1. Iya, di sana jilid 2-nya. Di sana jilid 2. Karena ternyata kurikulum Fakultas UMP ini ya sama atau katakanlah nyambung dengan kurikulumnya Universitas Gajah Mada. Nggak jauh beda Pak ya? Ya, sehingga saya ketika S2 saya tidak mengalami kesulitan. Insya Allah saya termasuk juga satu di antara 4 orang yang berprestasi S2 waktu itu. Wow, berarti hampir masuk terbaik ya Pak? Iya, 4 dan terbaik. Jadi kami kemarin tempoh hari itu 3 semester. Sudah mata kuliah lulus semua, IP S3 hanya 4 orang. Hanya 4 orang? Bapak salah satunya? Salah satunya. Jadi setelah semester 3 itu tinggal kewajiban satu lagi yaitu buat tesis. Oke. Baik nih teman-teman, jadi buat teman-teman yang merantau itu jangan takut untuk nilainya biasa-biasa saja ya Pak ya. Harus tetap punya nilai yang terbaik gitu. Oke, kita lanjut lagi ke masa muda Bapak selama kuliah nih Pak. Ini kan penasaran Pak, apakah Bapak orang yang aktif dan senang berorganisasi? Karena ini tarik kesimpulan dari tadi Bapak bilang suka sama orang-orang baru dan sama orang-orang yang baru. Artinya suka sama bergaul dengan orang-orang yang baru. Berarti Bapak termasuk orang yang sepertinya aktif di organisasi atau gimana tuh Pak? Boleh ceritain Pak? Ya, jadi kalau cerita soal itu mungkin saya cerita dari masa kecil. Masa kecil boleh Pak? Saya alhamdulillah dari kecil ketika masih sekolah SD, saya sudah selalu jadi ketua kelas. Ketua geng ya Pak ya? Siap-siap Pak, ketua kelas. Main teman-teman dari kita pimpinannya kan, main sepak bola dan sebagainya. Nah, kita kan lahir besar di kampung, di dusun. Ya, jadi teman-teman di kampung itu ya kita yang ngajakin, kemudian yang memimpin mereka. Nah, kemudian di SMP ya juga saya selalu ketua kelas. Nah, kemudian di SMA ketua kelas, bahkan saya jadi ketua OSIS. Ketua OSIS, paskibraka dulu kan, olahraga juga saya aktif.
Bahkan saya pernah jadi juara maraton. Oh, atlet berarti Pak ya, bisa kita bilang atlet. 42 kilo itu. 42 kilometer. Ya, juara 1. Juara 1. Tahun, Wow. kalau salah itu Oktober 1981 kalau saya salah. Tahun 81, Ya. juara maraton nih teman-teman. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi setelah SMA, ya saya kuliah. Ya, pada masa kuliah ya saya ikut berbagai kegiatan untuk masuk organisasi. Kemudian ketika saya jadi dosen, nah saya memang mungkin sifat saya kalau saya masuk ke sesuatu saya fokus di situ. Saya bersungguh-sungguh di situ. Bahkan saya selalu berprinsip kalau masuk ke sesuatu saya harus fokus, saya harus eksis di situ. Bahkan dalam berbagai kegiatan saya inginnya selalu nomor 1. Selalu nomor 1, siap. Saya nomor 1. Saya berusaha, tapi maksud saya nomor 1 itu yang yang elegan ya. Yang elegan. Jadi bukan nomor 1 itu dengan cara-cara yang tidak baik, bukan. Itu berkompetisi yang positif. Nah, saya ingin nomor 1. Bahkan kadang-kadang nomor 1-nya itu ya memang diakui oleh berbagai pihak. Nah, sampai saya jadi dosen di sini. Karena saya ini jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang, maka saya ikut jadi kepengurus Muhammadiyah. Oh, kepengurusan Muhammadiyah. Iya. Karena saya S2 di UGM itu bidang kajian utama hukum agraria. Setelah saya selesai, maka ditarik oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumedatan menjadi sekretaris Majelis Wakaf pimpinan wilayah Sumedatan tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Sekarang Bapak sudah sebagai seorang dekan Fakultas Hukum atau pimpinan tertinggi kita di Fakultas Hukum ya Pak ya. Itu gimana Pak Bapak menghadapi masa peralihan dari dosen ke dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang? Ya, pertama mungkin karena memang saya sudah lama di sini, sudah puluhan tahun. Kemudian saya memang profesi dosen. Tambah satu lagi saya juga banyak menimba pengalaman di luar. Jadi ketika saya diamanahi menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang ini, ya memang saya sudah punya langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terkait dengan masa transisi itu. Jadi mana-mana yang saya anggap baik sebelumnya itu saya pertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Mana-mana yang menurut saya yang sebelumnya itu kurang pas atau kurang baik, nah ini saya usahakan kita perbaiki supaya lebih baik. Cita-cita saya dalam masa jabatan saya Fakultas Hukum ini menjadi Fakultas Hukum terbaik. Ya, jadi mungkin saya sedikit bercerita pada masa lalu Fakultas Hukum UNB ini terkenal. Jadi kalau kita di Sumatera yang ke utara, Fakultas Hukum ini terkenal sampai ke Aceh. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum ini ada dari Aceh, dari Medan, dari Riau. Salah seorang mahasiswa Riau, asal Riau yang pernah kuliah sini, akhirnya nikah bersuami orang sini masih ada. Tinggal di musibahnya bisa kita bisa kita tanya juga sebetulnya. Ya, kebetulan saya penasihat akademiknya. Yang istimewa waktu itu dia cerita. Dia itu sebetulnya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nolak itu lebih di sini. Dia ngomong sama orang tuanya, Pak, saya pengen ke Palembang saja. Nah, jadi ke Palembang, ya ke sini. Jadi kuliah sini. Alhamdulillah selesai dan cukup baik kiprahnya sekarang. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini kan kita mau menyambut mahasiswa baru nih Pak ya. Berarti di tahun selanjutnya bakal ada 2, satu yang bakal masuk, satu yang bakal keluar untuk mahasiswa akhir. Apa nih Pak pesan untuk mahasiswa baru dulu, nanti baru pesan untuk mahasiswa akhir yang akan bergabung atau yang baru mau meninggalkan Fakultas Hukum gitu Pak? Ya, jadi untuk anak-anak yang sekarang masih mengenyam pendidikan di SMA atau baru selesai atau baru tamat SMA, SMK, termasuk madrasah aliyah, menurut saya sangat baik kalau memilih Fakultas Hukum Universitas Palembang untuk melanjutkan studinya, karena Fakultas Hukum ini tergolong ilmu sosial dari berbagai asal
sekolah itu bisa masuk ke sini. Kemudian di sini insya Allah ya kuliahnya ya tidak berat-berat amat sebetulnya ya. Kuliah Fakultas Hukum itu menurut saya sesuatu yang menyenangkan, karena kita belajar hukum itu sebetulnya belajar perilaku yang selama ini kita jalani, kemudian sehari-hari Pak ya. aturan yang hidup di kita, kemudian ada aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Menurut saya kita sangat menikmati, apalagi terkait dengan misalnya hukum perdata. Kita bicara soal jual beli misalnya kan, ketika ada contoh kecil-kecil saja, misalnya jual beli di warung misalnya, itu kan perjanjian, ada perjanjian. Iya benar Pak. Nah, perjanjian itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Banyak sekali sebetulnya yang menarik hati saya ketika saya masuk di Fakultas Hukum ini. Saya mungkin cerita sedikit. Saya dulu SMA IPA. IPA sama Pak, ini juga IPA dulu Pak. Bahkan saya dulu mestinya terima tanpa tes di IPB Bogor. Oh, IPB Bogor. Ya, tapi karena hal sesuatu hal saya nggak jadi di situ. Nah, malah saya masuk ke sini. Fakultas Hukum ini, menurut saya Fakultas Hukum ini menyenangkan. Nah, kemudian terkait dengan masa depannya, semestinya yang namanya mahasiswa hukum dan alumni Fakultas Hukum itu yang sudah bergelar sarjana hukum itu semestinya tidak ada sarjana hukum itu yang nganggur. Siapa? Tidak ada, sebab hukum itu dibutuhkan dimanapun, kapanpun. Jadi ada bila bertemu dua orang hukum di satu tempat, maka di situ pasti ada tiga pendapat. Kenapa tuh Pak? Nah, artinya di situ butuh penengah ya, artinya aturan maksudnya. Nah, bahkan orang yang bukan hukum pun kalau berkumpul dua orang apalagi lebih, di situ harus ada orang yang ngerti hukum. Sebab kalau masing-masing bercerita dengan menyatakan pendapatnya tidak pakai aturan, mesti di situ terjadi perselisihan. Nah, maka di situ butuh orang yang hukum. Nah, kalau bicara instansi, semua instansi itu perlu orang hukum. Instansi swasta maupun instansi pemerintah butuh orang hukum. Saya pernah bercerita sama mahasiswa, kalau di rumah sakit, kira-kira kan pikiran kita yang kerja di rumah sakit itu dokter, perawat, bidan, di sana butuh orang hukum, ya kan? Pengadaan barang rumah sakit itu kan ada perjanjian, kan? Nah, itu perlu orang hukum. Kemudian mungkin ada pasien yang mengeluh, mungkin menyampaikan pelayanan tenaga medik ini tidak sesuai, mungkin dianggapnya malpraktek dan sebagainya. Ya, para dokter tidak ngerti soal itu, soal malpraktek, soal aturan, maka sarjana hukum diperlukan di situ. Dibikin juga instansi yang lain. Nah, jadi supaya sarjana hukum punya pekerjaan setelah menyandang sarjana hukum itu, sebetulnya kuncinya sedikit saja. Dua saja kuncinya. Pertama, kita ngerti ilmu hukum itu, kita kuasai ilmu hukum itu. Yang kedua, kita punya keberanian. Maksud keberanian di sini kepercayaan diri. Kita punya kepercayaan diri, maka apapun bisa kita lakukan dengan menerapkan ilmu hukum yang kita punya. Sebab tadi semua aspek kehidupan itu di situ butuh orang hukum. Nah, karena itu silakan bagi adik-adik yang masih sekolah di SMA, SMK atau madrasah aliyah atau yang sudah tamat sekolah, silakan bergabung ke Fakultas Hukum FP. Insya Allah tidak mengecewakan. Kami sebagai pimpinan di sini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sini, termasuk juga yang baru selesai. Nah, ini tetap bersemangat, tetap melakukan kompetisi yang baik dengan alumni-alumni yang lain, bina komunikasi dengan alma mater. Insya Allah alumni Fakultas Hukum juga akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Ya.
Terakhir Pak, titip pertanyaan terakhir Ya. untuk anak-anak yang sekarang angkatan 2021 ini kan bakal menghadapi tahapan skripsi dan KKN nih Pak. Ya, ya. Jadi apa pesan Bapak terhadap mereka untuk semangat menghadapi skripsi ditambah KKN? Itu kan masa-masa akhir sebagai mahasiswa itu yang paling menantang ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, mungkin saya cerita KKN dulu ya. Boleh, Pak. Skripsi. Menurut saya KKN itu satu kegiatan akademi yang menyenangkan. Benar Pak. Betul. Jadi kalau kita selama ini kan kuliah di kampus, misalnya kan tatap muka sama dosen. Nah sekarang ilmu yang sudah kita dapat di kampus itu, nah ini kita terapkan di masyarakat. Kita terjun masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan di masyarakat dengan ilmu hukum itu. Dan itu juga menjadi teskisnya ya. Ilmu hukum kita itu batas mana bisa kita gunakan untuk masyarakat atau tidak. Ini berguna untuk kalau kita sudah selesai kuliah. Nah, jadi menurut saya sangat luar biasa KKN itu. Nah, termasuk KKN itu bisa menyenangkan kalau kita ngerti caranya. Jadi ketika KKN kita bisa atau harus bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan kepala desanya, dengan tokoh-tokohnya, termasuk dengan ibu-ibu pengajiannya. Jadi kalau kita dekat semua, KKN itu sangat menyenangkan. Bahkan di lokasi KKN kita bisa dapat orang tua angkat. Benar Pak. Pengalaman saya memimpin KKN berkali-kali. Kalau di kampung, di dusun-dusun itu lagi musim buah-buahan, itu orang-orang tua dusun itu ngantari mahasiswa KKN itu buah-buahan. Musim durian ngantar durian, musim duku ngantar duku, musim rambutan ngantar rambutan. Kalau di sungai lagi banyak ikan ngantar ikan. Jadi sangat menyenangkan. Bahkan setelah selesai KKN pun masalah itu biasanya masih komunikasi dengan masalah KKN. Nah, jadi menurut saya KKN itu hal yang menyenangkan, yang memang menurut saya ya sebaiknya memang kita ikuti. Iya benar Pak. Itu ikuti, luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Kemudian terkait skripsi, saya berapa puluh tahun ya jadi dosen di sini membimbing skripsi. Kesimpulan saya, sesungguhnya buat skripsi itu sangat mudah. Sangat mudah. Yang penting kita tahu triknya. Ada triknya tuh Pak. Triknya itu pertama ya kita rajin membaca. Kemudian yang kita baca itu misalnya skripsi yang lama, itu kan kalau kita hukum perdata ya kita lihat skripsi yang perdata kan, bagaimana metodologi misalnya kan, bagaimana buat proposal ya kan. Nah, kemudian termasuk yang diangkat teoritis dan seterusnya. Nah kemudian dalam pemilihan judul itu juga ada triknya. Saya sering dimintai konsultasi oleh mahasiswa yang mau skripsi. Saya bisa kasih contoh yang simpel-simpel aja. Misalnya saya tanya orang tuanya kerja di mana. Dari situ saya bisa ngambil judul ada masalah di situ. Masalahnya mungkin tidak terpikir sebelumnya. Benar sih Pak. Iya. Makanya saya sebut tadi di mana ada berkumpul dua orang atau lebih, di situ ada hukum. Benar. Ketika orang tua itu kerja apa, dia kan pasti berinteraksi dengan orang lain, dan di situ ada hukum. Nah kita ini mau program khususnya hukum perdata, di situ pasti ada perdata di situ, ada pidana di sana, ada tata usaha negara dan sebagainya. Jadi gampang sekali. Ya. Jadi pertama trik buat skripsi itu banyak-banyak membaca, kemudian banyak-banyak bertanya sama dosen. Kalau sudah ada pembimbing skripsinya banyak-banyak konsultasi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir ke ruang studio podcast Fakultas Hukum. Untuk teman-teman juga kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau apa, boleh di DM ke Instagram kita maupun sosial media kita, atau mau langsung bertanya ke Pak Dekan juga boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Pak, makasih sudah hadir. Untuk teman-teman online juga terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.